Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ninar dengan NPM 2032438 dari kelas C224. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan eh, dua buah studi kasus yang dimana ini adalah analisis transportasi. Nah, di sini ada dua soal yang akan dikerjakan menggunakan tiga metode. Yang pertama yaitu ada NWC, kemudian yang kedua ada LC atau list cost, kemudian ada yang terakhir yaitu FAM. Nah, soal yang pertama ada sebuah produsen beras memiliki tiga tempat yang berbeda yaitu Banjar, Banten, Bekasi dengan kapasitas masing-masing 56, 82, 77 ton beras per bulan. Produk yang dihasilkan dikirim ke tiga lokasi penjualan, yakni Manado, Banten, Bogor, dengan permintaan penjualan masing-masing, yaitu sebanyak 102, 72, dan 41 ton beras. Nah, ongkos angkutnya itu menggunakan satuan juta per ton beras dari masing-masing produsen ke lokasi penjualan. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu tabel ongkos yang ditujukan dari supplier kepada pasar-pasar yang akan dituju oleh produsen beras. Kemudian soal yang kedua ada sebuah pabrik obat memiliki tiga tempat yang berbeda yaitu Pamengpeuk, Jambi, dan Surabaya dengan kapasitas masing-masing 1.200, 600, dan 500 box buat obat per hari. Nah, produk yang dihasilkan dikirim ke tiga lokasi penjualan yakni Gorontalo, Jakarta, Bogor dengan permintaan penjualan masing-masing 500, 1.100, dan 400. Untuk ongkos angkutnya itu menggunakan satuan 10.000 per box obat dari masing-masing pabrik ke gudang. Dan di sini ada di bawahnya ada tabel ongkos kirim dari supplier ke berbagai pasar. Nah, untuk pengerjaannya kita langsung saja ke metode yang pertama yaitu metode NWC. Nah, di sini ada penggunaan metode NWC untuk dua soal yang telah saya bacakan. Yang pertama ada pengerjaan produsen beras. Nah, untuk NWC ini sesuai nama ya teman-teman. Jadi untuk pengerjaan NWC itu dimulai dari sisi kiri, kemudian setelah penempatan supply dari supply ke 1 yaitu G1 ke demand dari pasar 1, pasar 2, dan pasar 3 itu kita lakukan terus-menerus sehingga si demand untuk beberapa perusahaan terpenuhi. Seperti di sini ada dari Banjar itu suplainya itu ada 56. Nah, kita langsung saja masukkan untuk demand dari pasar 1 yaitu sebanyak 102 ton. Nah, karena di sini ada supply 56, jadi kita masukkan saja seluruhnya si supply 56 ini ke pasar 1 yaitu 56. Nah, si supply dari Kota Banjar ini telah habis ya teman-teman. Jadi untuk memenuhi permintaan berikutnya itu bisa menggunakan supply dari Banten masih ke pasar 1 yaitu kan ini 102. Nah, setelah terpenuhi 56. Jadi sisanya itu adalah 46. Nah, 46 ini kita ambil dari supply dari Banten. Nah, 46 teman-teman ya. 46 sehingga permintaan dari pasar 1 itu telah terpenuhi. Setelah permintaan terpenuhi, kita lanjut ke pasar 2 yaitu B2. Nah, untuk B2 ini karena tadi si supply dari Banten ini telah diambil sebanyak 46 ton, maka sisanya itu adalah 36 ton. Nah, 36 ton ini kita langsung saja masukkan ke kolom Banten B2. Yang dimana supply-nya itu tersisa 36, masukkan saja seluruhnya. Nah, kan si demand ini dari pasar 2 ini adalah 72, telah terpenuhi sebanyak 36 ton.
Sehingga sisa yang harus dipenuhi untuk memenuhi pasar demand dari pasar 2 ini adalah 36. Nah, 36 ini kita ambil dari supply dari Bekasi menuju ke pasar 3, yaitu sebanyak pasar 2, maaf teman-teman, yaitu sebanyak 36. Nah, setelah itu telah kita ketahui ya si demand dari pasar 2 itu telah terpenuhi, maka kita bisa lanjut ke pasar 3. Nah, karena di sini tersisa 41 dan 41 si supply dari Bekasi dan demand yang harus dipenuhi untuk pasar 3 adalah 41, maka masukkan saja sisa supply dari Bekasi ini ke pasar 3. Nah, maka demand dari beberapa pasar itu telah terpenuhi dan si supply dari 3 supplier ini telah habis. Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal yang kedua itu yang pabrik obat ini metodenya itu sama, namun setelah dijumlahkan supply dari Pamengpeuk, Jambi dan Surabaya itu totalnya itu melebihi dari total demand. Nah, sehingga kita membutuhkan pasar dummy. Nah, kan di soal itu tadi telah terlihat ya bahwa pasar yang dituju itu sama dengan produsen beras, yaitu cuma 3 pasar. Namun si kita itu untuk menyelesaikan soal membutuhkan pasar dummy disebutnya. Nah, itu pasar dummy itu yaitu kita sediakan kolom B4 yaitu sebagai pasar dummy yang dimana untuk menyimpan sisa supply yang tersisa setelah kita mengalokasikan supply dari beberapa supplier ke 3 pasar ini. Nah, untuk metodenya itu sama dari sisi kiri. Setelah dari sisi kiri terpenuhi, kita lanjut ke sisi kanan. Lakukan hal itu semacam itu sehingga si demand dari beberapa pasar itu telah terpenuhi. Nah, setelah kita mengalokasikan beberapa supply dari beberapa pasar, dari beberapa supplier, kita jumlahkan si total tonan supply dari beberapa supplier dikalikan dengan ongkos kirim. Ya, untuk total cost produsen beras itu menghasilkan 3.400 atau 3.400.000 rupiah untuk sekali berangkat. Nah, untuk TC atau total cost dari pabrik obat ini adalah 3.700.000 rupiah. Nah, seperti itu teman-teman untuk menggunakan NWC. Nah, kita lanjut ke penggunaan metode FAM untuk pengerjaan 2 soal ini. Nah, untuk metode FAM itu lumayan kompleks ya teman-teman. Jadi kita itu harus pertama-tama itu kita harus menentukan penalti dari selisih dua biaya termurah dari tiap baris dan tiap kolom. Nah, seperti ini. Misal di sini ada ongkos kirim dari baris ke-1 itu adalah dua angka yang terkecil itu adalah 4 dan juga 7. Nah, jadi sistem penaltinya itu kita mengurangkan dua ongkos kirim terkecil ini, yaitu seperti ini. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian baris kedua juga sama, mencari dua ongkos kirim terkecil lalu dikurangkan dan baris ketiga juga sama, dan kemudian kolom pertama juga sama, yang dimana di sini ada untuk kolom pertama itu adalah ada 8 dan 16. Nah, untuk ini itu 16 dikurangi 8 sehingga menghasilkan penalti sebesar 8. Nah, lakukan juga untuk kolom-kolom berikutnya. Nah, setelah kita mencari analisis selisih nilai si dua ongkir terkecil ini, kita kemudian cari si penalti terbesar itu ada di kolom atau baris yang mana. Nah, di sini untuk yang ini, yang ini. Nah, kita cari nilai penalti terbesarnya itu dari mana. Nah, kan
ini ada nilai penalti terbesar itu adalah 9. Nah, dikarenakan 9 berasal dari kolom ini, maka kita cari nilai ongkos kirim yang terkecil. Nah, ongkos kirim yang terkecil itu adalah 7. Nah, 7. Kemudian si nilai ongkos kirim terkecil ini kita alokasikan suplai dari Banjar yaitu sebanyak 56. Tetapi kebutuhan untuk pasar 3 itu cuma 41 sehingga kita alokasikan 41. Nah, setelah kita mengalokasikan si suplai ke pasar yang telah kita pilih dengan melalui yang pertama prosesnya itu kita cari dulu selisih nilai penalti dari beberapa kolom dan juga kolom dan baris, kemudian kita cari nilai penalti terbesar, kemudian setelah memperoleh nilai penalti terbesar, kita pilih si ongkos kirim dari kolom tersebut yang mana kemudian kita alokasikan si supply-nya sehingga si barang-barang lakukan hal tersebut berulang-ulang sehingga si demand untuk beberapa pasar itu terpenuhi. Nah, kemudian untuk pabrik obat pun sama metodenya, yaitu yang pertama-tama kita mencari dulu selisih nilai penalti dari beberapa baris dan kolom, kemudian kita cari si nilai penaltinya itu terbesarnya itu yang mana. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai yang terbesar seperti ini, nah contohnya ini adalah 7. Nah, ini kan 8, 8. Nah, kemudian kita cari dari baris ini nilai ongkos kirim terkecil itu yang mana? Nah, ini ada 8. Nah, kita lakukan pengisian supply untuk kolom ini. Nah, kemudian lakukanlah hal tersebut berulang-ulang sehingga si demand dari ketiga pasar ini terpenuhi. Nah, dikarenakan dari pabrik obat ini adalah supply-nya itu melebihi dari demand, kita sediakan pasar dummy begitu teman-teman. Sehingga setelah kita melalui perhitungan FAM, kemudian kita menghitung juga total cost yang akan dikeluarkan oleh dua produsen ini sebagai tolak ukur seperti apa sih, sebesar apa sih si ongkos kirim untuk melakukan pengiriman dari beberapa supplier ke beberapa pasar. Total cost dari produsen beras yaitu sebesar 2.969 dan juga total cost dari pabrik obat untuk beberapa pasar yaitu sebesar 21.800.000. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk metode FAM itu kita yang pertama mencari selisih penalti, kemudian mencari nilai penalti terbesar, kemudian yang terakhir kita cari si nilai ongkos terkecilnya itu yang mana, kemudian kita lakukan pengisian supply untuk kolom si nilai ongkos kirim terkecil tersebut. Nah, kita lanjut ke LC method atau list cost. Nah, list cost ini kita untuk proses pengerjaannya itu yang pertama kita mencari dulu dari beberapa kolom yang dimana kolom itu berisi yang ini. Nah, ini adalah sesuai namanya list cost, yaitu mencari ongkos kirim terkecil. Nah, ketika kita sudah memperoleh si nilai ongkos kirim terkecil, kita itu melakukan supply ke kolom yang nilai ongkos kirimnya itu terkecil tersebut. Nah, ini kan ada 56. Ada di baris pertama yaitu supplier Banjar. Jadi kita melakukan supply sebesar 56 ke pasar 2 dari supplier Banjar. Karena di sini kebutuhannya si demand-nya itu 72. Jadi kita melakukan supply sebanyak-banyaknya yaitu sepenuhnya untuk pasar 2 dari supplier Banjar. Akan tetapi si demand dari pasar 2 ini adalah 72. Maka untuk mengalokasikan sebesar 56 itu tetap tidak cukup gitu teman-teman, sehingga dari demand dari pasar 2 ini belum terpenuhi. Nah, akan tetapi untuk melakukan pengerjaan berikutnya kita lakukan pencarian juga nilai terkecilnya itu yang mana. Kan ini ada 4, telah di nilai terkecil dari beberapa kolom ini adalah 4. Jadi kita selanjutnya mencari
nilai terkecil kedua yaitu 8. Nah, kita ulang-ulang si proses pengerjaan tersebut sehingga demand dari beberapa pasar ini terpenuhi. Nah, untuk produsen obat juga sama metodenya, yaitu mencari kolom dengan biaya transportasi paling kecil. Pertama, paling kecil kedua, dan seterusnya, sehingga lakukan berulang-ulang sampai si demand-nya itu terpenuhi, teman-teman, seperti itu. Dan ini total cost dari produsen beras untuk beberapa pasar ini yaitu 2.984. Nah, untuk total cost dari produsen obat untuk beberapa pasar adalah 22.600 atau 22.600.000 rupiah. Nah, untuk pekerjaan 2 soal menggunakan 3 metode telah selesai, teman-teman. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.